Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku, cucu-cucuku, maknya dan siapa saja yang mendengarkan, hari ini kita belajar kepada dua orang susuhunan kita, orang yang kita suhukan. Yang pertama Mbah Rono, nanti biar Mas Seno yang menjelaskan siapa Mbah Rono. Yang nomor dua Mas Seno ini kita manggilnya Ndan BS. Ndan itu Komandan BS itu Broto Seno, bukan Bronto Seno tapi Broto Seno. Orang gue N. Orang gue N ya. Nah N ya Anu Najib, rasa N ya. Nah nanti masing-masing akan kita gali pengalaman, pendapatnya, penemunya dan hikmah-hikmah dari beliau sedemikian rupa. Tapi saya kira kita harus belajar dari ibarat masuk rumah kan kudu ono niratane sik, ono lawange sik, ono halamane sik. Nah jadi saya ingin meneguhkan dulu pintu yang akan kita masuki ini supaya nanti begitu kita sampai rumah kita bisa memahami apa yang Mbah Rono uraikan, Mas Seno uraikan itu ya. Mas Seno ini kan ketua SAR DIY. Komandan SAR DIY. Saya adalah Dewan Suro. Ketua Dewan Suro. Saya DIY. Ya, itu kayak NO jadinya. Majelis Suro saya. Nah, saya tidak ahli SAR DIY. Staf ahli SAR DIY ya. Siap. Nanti kita akan mendarat ke bermacam-macam fakta dan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang mengharukan, yang lucu, yang dahsyat, yang segala macam ya. Tapi sebelumnya kita kan harus masuk lewat pintu yang tepat dulu. Jadi pertamanya yang ingin saya teguhkan dengan Mbah Rono. Nah, saya tanya sama Mas Seno, kok dipanggil Mbah gimana? Ya Mbah itu. Beliau kan dokter. Ya Mbah itu kalau orang Jawa itu kan sesuatu yang memang kastanya tertinggi, Mas. Kasta itu artinya kastanya tertinggi, pangkat derajat semate kepercayaan masyarakat kepada orang itu yang tertinggi. Gitu. Oke, jadi dan berarti ini dalam pandangan saya kan tidak pernah menyampaikan beliau itu dokter atau profesor kan enggak. Nah, enggak itu pernah. berarti kan gini, berarti yang kita pakai adalah khasanah tradisi. Maka kita simpulkan beliau ini Mbah. Ya, kita kalau lebih familiar kalau kita Mbah. pakai modern kan ini dokter, profesor, ya, dan seterusnya gitu. Nah, yang dipakai oleh masyarakat selama ini adalah yang lebih Mbah. familiar Mbah. Bukan hanya familiar tapi memang itu sebuah prinsip yang berbeda. Ya, kasta. Jadi meskipun Ronald Reagan dulu itu tua, lebih tua dari Mbah. kita, tidak pernah dipanggil Mbah. Enggak. Gitu ya. Jadi Mbah ini sebuah pilihan kebudayaan dan peradaban. Penghormatan secara tradisional. Ya. Oleh karena itu saya ingin tanya, kan beliau doktor dan ini lulusan cum laude di sebuah universitas di Perancis ya. Saya tidak tahu nama universitasnya. Savoy University. Apa? Savoy University. Savoy University, nggih. Ya. Nah, ini kan sarjana teater Pak kita. Oke. Jadi ada 3 hal yang kita mau tegaskan Mbah Rono. Sebelum kita ngomong, jadi ada Gunung Merapi, ada Lahar, ada Wedhus Gembel, ada Mbah Petruk, ada Syekh Jumadil Kubro, ada Kiai Gringsing, ada gempa, ada hulu lahar, ada macam-macam di dunia ini. Ada gempa 2006 di Jogja, ada macam-macam yang kita alami dan nanti beliau saya minta untuk cerita mengenai itu ketika ruang-ruang yang kita siapkan ini sudah siap gitu ya. Nah, pertama yang saya ingin tegaskan, berarti kan Mbah Rono kalau kita ke dalam diri kita sendiri, atau gini, kita keluar. Karena kalau kita keluar kan berarti ada alam, ada manusia, ada Tuhan. 3 itu kan. Nah, pada Mbah Rono, intensitas utama itu apakah pengetahuannya, apakah ilmunya, atau segala macam pertimbangannya, konsiderasinya di dalam melangkah dan menentukan atau menunjukkan sesuatu atau menginformasikan apa-apa kepada masyarakat itu. Nomor 1 itu persentase tertingginya itu kita sendiri sebagai manusia, ataukah alam, ataukah Tuhan? Begini, Janun. Pertama ini suatu kehormatan. Biasanya saya yang nonton Janun ini suatu hal yang sangat luar biasa saya diundang ngobrol di sini. Jadi begini, kalau saya mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu lahir karena empiris alam, di mana alam itu ada pengendalinya, yaitu Sang Pencipta.
Jadi janganlah sombong bahwa saya sudah menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi, saya bisa menguasai alam. Itu kita sedang mendengar orang yang sedang berbohong. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi ya dari empiris alam itu. Sebagai contoh, Pak Newton itu nulis hukum gaya berat universal. Itu hanya melihat apel jatuh dari pohon ke bumi, ke bumi. Maka ditulislah itu. Bukan karena Pak Newton nulis hukum gaya berat terus apelnya jatuh dari pohon menuju bumi. Jadi tidak seperti manusia merumuskan banyak sekali pengetahuan dan ilmu itu sebenarnya hanya mencoba memahami alam. Bukan sebaliknya, Sanul. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa menciptakan empiris alam. Nah, alam ini ada pengendalinya kata beliau. Berarti kalau saya tadi tanya ada manusia, alam Tuhan, berarti jadi tetap hulunya itu Tuhan. Hulunya Tuhan karena begini, Janun. Untuk merumuskan ilmu dan teknologi dari empiris alam ini banyak syarat batas yang memang tidak bisa ditembus secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebetulnya sudah ada di alam. Hukum Pitagoras ditulis. Sisi miring kuadrat dari suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi pembentuk siku-siku tersebut. Pitagoras mau nulis itu atau tidak, segitiga siku-siku ya seperti tetap seperti itu. Fakta alamiah kehidupan tetap seperti itu. Ada Pitagoras apa tidak? Ada Pitagoras. Kebetulan ada Pitagoras yang mencoba memahami terus merumuskan dan membuat rumus terus kita ikut kan. Itu di alam kan seperti itu. Kalau Cak Nur bikin suatu bentuk terus yang dapat nama Pitagoras. Terus yang bikin Tuhan. Yang bikin Tuhan. Alam itu seperti itu. Sama. Misalnya Pak Boyle-Gay-Lussac dari Pascal dari Prancis, Pak Pascal naik turun Puy de Dôme di Clermont-Ferrand, naik turun. Oh ternyata ini tekanan itu bergantung pada ketinggian. Ditulislah rumus atau hukum Pascal. Itu kan hanya kenyataan alam. Bukan ditemukan, bukan idenya Pascal. Walaupun Pascal nggak nulis itu, tekanan itu akan berubah berdasarkan ketinggian. Jadi Pascal itu menemukan yang sudah ada. Yang sudah ada. Sementara kita berpikir karena kita sekolah itu adalah Pascal. Seolah-olah Pascal yang menemukan. Bukan pemegang copyright. Pemegang copyright yang menciptakan perubahan tekanan terhadap ketinggian itu. Mbah Rono pernah saya mendengar gini. Jadi misalnya Tuhan itu kan nantang kita. Coba kamu selidiki apa saja di alam yang kamu hidup. Terus kamu timbang, ada nggak yang tidak seimbang? Diulang-ulang di kitab itu diulang-ulang. Kamu lihat lagi, kamu selidiki lagi, ada nggak yang seimbang? Menurut penciptanya semua itu seimbang. Barono pernah mengatakan daya tarik bumi dibanding daya tarik bulan atau meteor atau benda-benda langit yang lain itu sedemikian rupa berada dalam keseimbangan. Seideal sekali. Jadi begitu seimbangnya sehingga kalau daya tarik bumi agak lebih besar sedikit maka kita akan dihujani oleh meteor-meteor atau mungkin rembulan jatuh. Gitu ya. Sementara kalau daya tarik bumi itu dikurangi sekecil, mungkin kita malah terlempar ke oksigen itu lepas semua. Mati kita, nggak bisa bernafas. Dan kita mungkin terlempar ke kemungkinan juga ke matahari atau ke planet-planet yang lain gitu. Jadi itu pun kan kita kalau awam kan, gimana kok bumi kok sendirian di sini, orang sing nyonggo, orang sing nggak ada penggantungnya, nggak tumbuhan dengan yang lain. Tumbuhan itu kan semua itu karena keseimbangan. Sehingga ada tata surya dengan anak buah 12-13 itu muter, itu kan muternya itu kan sedikit saja dikurangi itu akan menjadi masalah, akan menjadi fatal. Jadi tidak boleh sedikit pun dikurangi mizan atau keseimbangan itu sedemikian rupa. Itu terjadi di alam, Pak, di galaksi, planet-planet, tata surya dan seterusnya. Dan itu pasti juga terjadi pada diri kita. Betul. Kalau kita sedikit saja tidak adil kepada kehidupan, kepada orang lain, kepada diri kita, kepada siapapun, tidak adil itu artinya seharusnya takarannya sekian kok dikurangi atau ditambahi. Itu berarti kita akan menciptakan
menurut Mbah Rono menciptakan sesuatu yang fatal dalam kehidupan. Dan sesungguhnya semua yang dilakukan oleh manusia itu kan sangat banyak contoh ketidakseimbangan. Apakah itu dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat, bernegara, dan seterusnya. Itu kan banyak sekali dijumpai ketidakseimbangan yang diam-diam atau terang-terangan itu akan menciptakan yang beliau sebut sesuatu yang fatal. Cuman karena kita sudah terbiasa hidup tidak seimbang, maka seluruh ketidakseimbangan itu menjadi tidak kita rasakan. Oke ya, jadi itu